Kamu pasti pernah dong makan di McDonald's, ngopi-ngopi di Starbucks, atau mungkin lihat dealer mobil Toyota di pinggir jalan. Nah, semua tempat ini, mereka punya satu kesamaan yang kuat banget. Mereka itu bagian dari sebuah sistem yang kita kenal sebagai waralaba, atau franchise. Hari ini kita bakal kupas tuntas, apa sih sebenarnya makna di balik kata yang udah sering banget kita dengar ini. Istilah ini kayaknya ada di mana-mana ya kan? Tapi di balik kata yang kedengarannya umum ini, sebetulnya ada sebuah konsep bisnis yang sangat spesifik dan jujur aja menarik banget. Biar paham, yuk kita mulai dari akarnya dulu. Oke, kalau kita bedah katanya nih, waralaba. Itu kan dari wara, artinya lebih, dan laba ya untung. Jadi, artinya lebih untung gitu. Kedengarannya enak banget ya. Tapi, tunggu dulu, nggak sesimpel itu loh. Konsep sebenarnya jauh lebih dalam dari sekedar gabungan dua kata ini. Biar kita benar-benar ngerti kekuatan di balik model bisnis ini, kita perlu lihat gimana sih para ahli dan lembaga resmi mendefinisikannya. Oke, kita masuk ke bagian 1, memahami definisi resmi. Mulai dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sampai Otoritas Jasa Keuangan. Kalau kita cek di KBBI, ternyata ada 3 pilar utama nih. Pertama, kerjasama usaha dengan bagi hasil. Kedua, adanya hak lola. Dan ketiga, hak pemasaran. Ini ngasih tahu kita kalau waralaba itu bukan sekedar jual beli biasa, tapi sebuah kemitraan yang terstruktur. Tapi, definisi ini masih agak luas ya. Yuk kita cari yang lebih spesifik lagi. Nah, ini dia nih, dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJOK. Mereka ngasih kunci yang penting banget. Waralaba itu disebut sebagai hak istimewa. Hak istimewa buat apa? Buat menjual produk yang sama di lokasi tertentu. Kata istimewa dan sama ini beneran krusial. Ini nunjukin adanya eksklusivitas. Dan yang paling penting, harus ada konsistensi. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari semua definisi tadi, mulai dari bagi hasil, hak kelola, sampai produk yang sama, semuanya itu bermuara pada satu konsep fundamental. Pada dasarnya, waralaba itu adalah sebuah kesepakatan untuk menyewa atau memanfaatkan aset paling berharga dari sebuah bisnis, kekayaan intelektualnya. Terus, kekayaan intelektual di sini maksudnya apa aja sih? Wah, bisa macam-macam. Bisa nama merek yang udah terkenal banget dan dipercaya, kayak logo dan resep rahasia KFC misalnya. Bisa juga produknya itu sendiri. Atau yang paling komplit nih, seluruh format atau cara menjalankan bisnisnya, dari cara mereka nyapa pelanggan sampai tata letak dapurnya. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu waralaba. Saatnya kita masuk ke bagian 2. Kita perlu paham kalau ternyata nggak semua waralaba itu sama. Menurut International Franchise Association, ada 2 jenis utama yang beda banget. Nah, ngertiin perbedaan ini bakal jadi kunci buat kita ngelihat dunia bisnis di sekitar kita dengan cara yang baru. Coba deh bayangin bedanya kayak gini. Di satu sisi, kamu dikasih izin buat jual sebuah mobil yang udah jadi. Udah gitu aja. Di sisi lain, kamu dikasih cetak biru lengkap buat bangun seluruh pabrik mobilnya, plus cara ngejalanin pabrik itu. Nah, yang satu fokusnya ke produk, yang satunya lagi fokus ke meniru seluruh sistemnya. Tipe pertama itu namanya waralaba produk. Ini intinya soal distribusi. Coba pikirin dealer Toyota. Mereka jual mobil Toyota kan? Tapi toko mereka mungkin punya jam buka atau cara promosi yang beda dari dealer di kota lain. Sama juga kayak distributor Coca-Cola. Intinya adalah menjual produknya, bukan meniru setiap detail operasional dari perusahaan pusatnya. Tapi, ada level waralaba lain yang jauh lebih dalam dari sekedar jual produk. Ini adalah tentang menciptakan sebuah pengalaman yang konsisten. Dimanapun kamu berada, di negara manapun, rasa, suasana, dan pelayanannya terasa sama persis. Ini bukan lagi soal jual barang, tapi menjual sebuah sistem yang utuh. Nah, ini dia tipe kedua, waralaba format bisnis. Ini benar-benar paket komplit. Kamu nggak cuma dapat izin pakai merek dan produknya, tapi kamu juga dikasih kitab suci operasionalnya. Setiap detail, mulai dari cara goreng kentang sampai kalimat sapaan ke pelanggan, semuanya udah diatur supaya bisa ditiru dengan sempurna. Contoh yang paling unik dan viral belakangan ini, Karen's Diner. Di sini, format bisnis mereka itu justru pelayanan yang sengaja dibuat nyebelin. Ini bukan pilihan loh, ini bagian dari merek mereka. Dimanapun cabangnya dibuka, pelayanannya wajib sama, marah-marah dan jutek. Ini bukti ekstrim betapa detailnya sebuah format bisnis bisa ditiru.
Jadi, pas kamu beli waralaba format bisnis, kamu itu dapat semuanya, mulai dari resep dan bahan baku yang standar, cara penyajian dan pelayanan yang khas, sampai bantuan buat desain gerainya. Tujuannya cuma satu, memastikan pelanggan dapat pengalaman yang 100% identik dan konsisten, dimanapun mereka berada. Ini kayak cara cepat buat beli model bisnis yang udah terbukti berhasil. Tentunya, contoh yang lebih kita kenal ada di mana-mana. McDonald's, Pizza Hut, Starbucks. Alasan kenapa rasa Big Mac di Jakarta sama persis dengan Big Mac di Bali, ya karena ini, mereka adalah ahlinya dalam meniru format bisnis. Pengalaman yang konsisten itulah produk utama mereka. Oke, sekarang kita udah lumayan paham nih gimana waralaba bekerja di dunia restoran dan retail. Tapi gimana kalau aku bilang konsep inti waralaba, yaitu memanfaatkan kekayaan intelektual yang sukses, ternyata juga jadi mesin penggerak salah satu industri terbesar di dunia, industri hiburan? Yuk kita lihat di bagian 3, di luar makanan dan retail. Coba deh, pikirin sebentar film favorit kamu atau karakter komik yang kamu ikutin dari kecil. Pernah kepikiran nggak kalau dunia dan karakter-karakter itu sebetulnya beroperasi dengan prinsip yang sama kayak gerai ayam goreng di dekat rumahmu? Jawabannya adalah, ya tentu saja. Karena sebuah cerita yang memikat, sebuah dunia fantasi yang kaya, atau seorang pahlawan super yang ikonik, itu semua adalah bentuk kekayaan intelektual yang nilainya luar biasa. Sama berharganya kayak resep rahasia atau model bisnis yang efisien. Coba lihat aja nama-nama ini. Harry Potter, Star Wars, Marvel, dan Disney. Ini bukan cuma cerita, ini adalah waralaba hiburan raksasa. Disney itu nggak cuma jual film, mereka melisensikan hak buat bikin mainan, video game, taman hiburan, dan banyak banget produk lainnya. Semua berdasarkan kekayaan intelektual yang mereka punya. Setiap produk baru harus dapat izin dan bayar royalti. Jadi, setelah kita jalan-jalan ke berbagai contoh tadi, inilah inti dari waralaba. Mau itu resep ayam goreng, model layanan restoran yang unik, atau bahkan sebuah galaksi di antah berantah, waralaba itu pada dasarnya adalah sebuah lisensi untuk menggunakan sebuah ide, sebuah kekayaan intelektual yang sudah terbukti sukses dan dicintai banyak orang. Nah, itu tadi perjalanan kita mengupas tuntas konsep waralaba. Jadi lain kali kamu lihat dua gerai yang sama persis atau nonton film superhero terbaru, kamu udah tahu sistem apa yang bekerja di baliknya. Sekarang aku tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Coba deh lihat di sekitarmu. Ide, merek, atau bahkan cerita apa yang kamu lihat hari ini yang punya potensi jadi waralaba global di masa depan? Terima kasih sudah menyimak.